Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku semua. Kali ini kita akan belajar IPS, melanjutkan materi di minggu pertama, pertemuan pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah bersama-sama kita buka dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan melafazkan Bismillah, semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar, kalian lebih mudah untuk mengambil ilmunya. Kemudian apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa dinilai sebagai ibadah dalam menuntut ilmu. Amin. Ya, di sini masih di materi yang kemarin, interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Apa yang dipelajari? Letak dan luas benua Asia dan benua lainnya, kemudian kondisi alam dan dinamika kependudukan negara-negara di dunia, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Letak dan luas benua Asia dan benua lainnya bisa dilihat di sini. Yang paling luas adalah benua Asia, 44 juta kilometer persegi. Kemudian yang kedua si benua Amerika dengan 42 juta kilometer persegi. Untuk yang tersempit adalah benua Australia, 8,9 juta kilometer persegi. Kenapa Australia ini dinamakan benua padahal jaraknya jauh dari yang lain ya, dari dari benua-benua yang lain. Karena ketika mau dikatakan sebuah pulau, Australia ini terlalu besar, jadi disebutlah sebagai benua, meskipun satu benua itu hanya ada satu negara saja. Kemudian benua Afrika itu juga lumayan luas, benua Eropa juga 10,35 juta kilometer persegi. Lanjut, kondisi alam dan dinamika kependudukan di dunia. Indonesia, daerah pertemuan Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia. Terdapat 3 kawasan flora dan fauna serta beriklim tropis. Masih ada yang ingat faunanya? 3 kawasan faunanya masih ada yang ingat? Jadi ada tipe fauna asiatis ya, sekedar flashback ya. Kemudian peralihan yang bagian tengah dan Indonesia bagian timur adalah tipe australis. Kaya akan sumber daya alam seperti tambang, hutan, pertanian, dan perkebunan. Kemudian di sini ada Korea Selatan. Terdapat titik tertinggi di Halasan dan pegunungan Taibak, memiliki hutan tropis di sepanjang pantai selatan Pulau Jeju. Iklim sedang dengan 4 musim. Kependudukan, piramida penduduk benua Asia. Jumlah penduduk paling tinggi, keberagaman penduduk sangat tinggi. Ini sudah kita bahas ya di video yang lalu ya. Kemudian kondisi alam dan dinamika kependudukan benua Amerika. Tadi Asia, kemudian ini Amerika. Memiliki iklim sedang dengan 4 musim. Topografi sangat beragam seperti pegunungan, gurun, dataran rendah, dan gletser. Penampakan alam yang terkenal Sungai Mississippi, air terjun Niagara, dan lembah Grand Canyon. Chile, negara terpanjang dan tersempit di dunia. Penampakan alam yang terkenal yaitu Gurun Atacama. 2/3 bagian utara Chile terletak di atas lempeng Nazca. Ini juga sudah kita bahas pada video yang lalu. Dan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Chile itu di Amerika Selatan. Kita lihat lagi di sini ya. Nah, benua Amerika, ada Amerika Serikat dan Chile. Amerika Serikat itu di Amerika bagian utara, Chile itu ada di Amerika bagian selatan. Tadi ada Indonesia dan Korea Selatan. Kondisi kependudukan bisa dilihat di sini. Amerika Utara, Amerika bagian utara
pertumbuhan penduduknya dia malah turun ya. Pertumbuhan penduduknya dia turun. Grafiknya dia turun. Jadi semakin ke bawah malah semakin kecil. Dari umur produktif, dari umur berapa itu, mulai dari umur 20 tahun sampai dengan 0 tahun, 0 sampai 4 tahun dia jumlahnya semakin sedikit. Karena salah satu ciri dari negara maju adalah pertumbuhan penduduk yang relatif rendah. Berbeda jika kalian lihat di piramida penduduk Amerika bagian selatan, di situ dilihat pertumbuhan penduduknya dia tergolong tinggi ya, meskipun akhir-akhir ini pada usia 0 sampai 9 tahun itu dia lebih rendah daripada umur 16, tapi itu tetap masuk tergolong pertumbuhan penduduk yang tergolong tinggi. Kenapa? Karena Amerika bagian selatan, negara di benua Amerika bagian selatan ini didominasi oleh negara-negara berkembang. Seperti Brazil, Argentina, Chile, itu belum termasuk ke negara maju ya, masih tergolong ke negara yang berkembang. Tetapi kalau di negara Amerika bagian utara itu hanya ada dua, si Kanada dan Amerika Serikat. Dia semuanya sudah negara maju, makanya bentuk piramidanya seperti ini. Kebanyakan piramida negara maju seperti ini. Amerika bagian utara itu. Di benua Afrika, Mesir. Nah, benua Afrika ini sebenarnya belum ada negara yang maju ya, tapi yang mendekati maju adalah Mesir. Mesir dan Nigeria. Untuk Mesir terletak di kawasan Afrika Utara, sebagian besar di daerah subtropis, iklimnya cenderung kering, dilewati aliran sungai Nil dan terdapat pegunungan Sinai. Sebagian besar tertutup lapisan batuan gamping. Ya berarti karena tertutup lapisan batuan gamping ini, Mesir dulunya adalah di bawah permukaan laut karena banyak batuan gamping ini tadi. Nah, untuk tempat terkenalnya silahkan nanti kalian baca di buku kalian, cari daerah-daerah subur yang ada di Mesir. Itu biasanya nanti akan keluar di soal-soal pilihan ganda. Kemudian Nigeria memiliki iklim tropis, terdapat kenampakan berupa gurun pasir, padang rumput, gunung batu, dan rawa-rawa. Terdapat sungai Niger. Mesir maju, Nigeria berkembang. Kita lihat lagi di sini kependudukan di benua Afrika. Bisa dilihat piramida penduduk benua Afrika. Jumlah penduduk besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, 7,8% per tahun ya. Persebaran penduduk tidak merata. Banyak masalah penduduk berupa kesehatan, perekonomian, tingkat pendidikan rendah, dan kriminalitas yang sangat tinggi. Di sini juga banyak terdapat wabah, sumber wabah ya. Makanya Afrika itu dikenal sebagai benua hitam karena banyak wabah di dunia ini yang berasal dari Afrika. HIV kemudian dan lain-lain lah, banyak wabah yang berasal dari sini, dari Afrika ini. Kondisi alam dan kependudukan di dunia benua Eropa. Ini Inggris, Prancis. Nah, di benua Eropa ini terdapat mayoritas penduduknya ini, mayoritas negaranya ini adalah negara maju. Meskipun masih ada negara yang masih berkembang seperti Portugal, itu masih berkembang ya. Dipengaruhi arus laut panas yang sejuk dan basah, daerah iklim subtropis terletak di dangkalan Eropa sehingga menjadi pulau kontinental. Sebagian besar daratan di Prancis merupakan dataran rendah, terdapat cekungan yang dikenal sebagai Masif Sentral. Ya, di sini bangunan terkenalnya ya tahu ya, kalau di Inggris itu Menara London itu, kemudian di Prancis adalah Menara Eiffel.
Kondisi kependudukan. Nah, ini lebih parah. Piramida penduduk Eropa. Di Eropa ini pertumbuhan penduduknya adalah pertumbuhan benua yang memiliki pertumbuhan penduduk paling kecil di dunia. Sudah pernah Ustadz singgung mungkin dari kalian kelas 7 ya, mengenai kependudukan. Jadi pemerintah negara-negara Eropa itu memberikan hadiah bagi laki-laki yang mau menikahi seorang wanita. Kenapa kok seperti itu? Itu adalah salah satu kebijakan yang diambil untuk mempertahankan jumlah penduduk mereka. Ya. Jadi orang Eropa itu sudah hedonismenya luar biasa. Dia mementingkan karirnya daripada berkeluarganya ya. Daripada untuk berkeluarga, dia lebih memilih untuk bekerja untuk dirinya sendiri. Nah, di sini terjadi fenomena aging population, yaitu tadi ya. Aging population itu populasinya dia terus mengalami penurunan, sehingga pemerintah tadi sampai memberikan hadiah bagi seorang laki-laki yang mau menikahi seorang perempuan ya, yang mau menikah tadi. Setelah menikah mendapatkan uang, kalau dirupiahkan itu sekitar 66 juta rupiah ya. Tingkat pertumbuhan penduduk rendah, tingkat kesehatan perekonomian dan pendidikan penduduk relatif baik. Banyak negara maju. Kemudian di benua Australia terdiri atas 3 zona, yaitu dataran rendah, dataran tengah, dataran tinggi timur, dan plato barat besar. Iklim tropis, subtropis, gurun, dan iklim laut sedang. Terdapat penampakan The Great Barrier Reef. Ini maksudnya tembok ya, tembok besar. Dia sebagai penghalang ombak. Fauna khas Australia berupa berbagai jenis reptil dan hewan berkantong. Apa? Kanguru ya. Kondisi kependudukan, Australia sudah termasuk ke dalam negara maju. Jadi piramida penduduknya seperti ini, dia sedang. Nah, kemudian masuk ke materi selanjutnya. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Pengaruh perubahan ruang. Ada yang berdasarkan faktor alam dan ada juga berdasarkan faktor aktivitas manusia. Perubahan akan terjadi apabila misalnya kalau dari faktor alam itu biasanya dari bencana ya. Tsunami. Ketika terjadi tsunami seperti di Jepang, di Chile, kemudian di Indonesia pada tahun 2004 itu terjadi tsunami besar-besaran, memakan korban ratusan ribu manusia. Kemudian banjir, gunung meletus, longsor, badai yang sifatnya bencana ya kalau dari faktor alam. Sedangkan dari faktor manusia, pemanfaatan alam secara eksploitasi secara berlebihan ya. Yang tadinya hutan dibuat perumahan, kemudian sawah dibuat permukiman penduduk, sehingga yang tadinya itu untuk nanam padi digunakan sebagai rumah. Tadinya bisa makan dari beras sendiri, sekarang harus beli, jumlah produksinya berkurang. Penggunaan lahan tidak seimbang ya, sama ini tadi. Pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia. Secara ekonomi mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian daya saing ekonomi meningkat, kualitas produk meningkat, peluang investasi makin terbuka. Interaksi antar ruang benua-benua di dunia berarti memicu terjadinya perdagangan internasional karena ada yang namanya interaksi antar benua tadi kan. Misalnya si Amerika membeli produk furniturnya Indonesia kan, dari kayu jati, cendana dan lain-lain. Indonesia membeli kedelai dari Amerika, mengimpor. Jadi saling menguntungkan, simbiosis mutualisme, kerjasama antar negara. Kemudian di bidang
kualitas produk semakin meningkat ya, karena adanya pengaruh dari revolusi industri ya. Revolusi industri, kualitas produk ini menjadi lebih meningkat, diproduksi menggunakan alat-alat berteknologi mutakhir, di mana Indonesia sebagian besar alatnya itu masih mengimpor dari negara-negara lain. Peluang investasi semakin terbuka ya, karena kita boleh berinvestasi di negara lain, begitu juga negara lain lebih banyak tapi ya berinvestasi di Indonesia seperti Freeport itu ya. Kemudian sosial budaya. Sektor pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan ya. Kalau di Indonesia yang paling terkenal adalah Bali, kemudian Nusa Tenggara dan Raja Ampat, kemudian satu lagi itu Bunaken. Itu terkenal di kancah dunia. Pengaruh budaya barat dapat merusak budaya asli. Nah, ini dampak negatifnya. Pengaruh budaya barat dapat merusak budaya asli. Ya, yang tidak sesuai dengan Pancasila tadi diterapkan, kemudian tidak sesuai dengan agama Islam bagi kita yang beragama Islam ya. Melihat bule, kalau bule-bule orang-orang barat itu kan mereka ketika di pantai berjemur, tujuannya apa? Karena mereka tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup selama 1 tahun itu, makanya mereka berlibur ke Bali kemudian berjemur. Nah, kalau orang Indonesia sepanjang tahun masih sudah mendapatkan panas, masih berjemur, mau ikut-ikutan berjemur dengan pakaian yang minim, yang ada malah tambah gosong ya, malah tambah gosong, dosa juga. Jadi yang kebudayaan yang seperti itu tidak perlu ditiru. Kemudian misalnya nih mungkin yang uhtinya ini ya, yang cewek-ceweknya ketika melihat pakaian Korea gitu ada bulu-bulunya kan jaketnya itu, maka pakaian yang seperti itu mengandung bulu berbahan yang panas gitu, yang hangat. Tapi itu kan tidak cocok dipakai di Indonesia. Di Indonesia sendiri suhunya rata-rata itu adalah 26 derajat Celcius. Suhunya panas. Berbeda dengan di daerah subtropis seperti Korea, kemudian cuaca iklim dingin di Rusia ya beda, nggak bisa disamakan ya. Jadi tidak cocok, malah kelihatan norak nanti. Dan menurunkan kesenjangan sosial. Budaya sebagai kebanggaan suatu negara. Ya seperti Reok Ponorogo, kemudian tari yang dari Bali itu yang mau diambil oleh si negara tetangga kita ya, tapi akhirnya karena sudah banyak saksi yang mengetahui bahwa itu adalah punya Indonesia, akhirnya tidak bisa diambil alih oleh Malaysia. Dan di bidang politik ada potensi saling mempengaruhi antar negara ya, ini pasti. Kemudian tingkat kepercayaan antar negara semakin membaik, menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Jadi karena ada bisa mengimpor alat-alat dari negara yang maju, negara yang berkembang juga memiliki potensi, memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menjadi negara maju, memicu konflik di perbatasan. Nah, ini konflik di perbatasan ini misalnya pada waktu Menteri Kelautan dan Perikanan masa sebelumnya ya kan sering tuh terjadi konflik. Konfliknya apa? Tenggelamkan. Banyak kapal dari negara-negara lain masuk ke Indonesia, itu termasuk ke memicu konflik ya. Kemudian ditenggelamkan oleh menteri kita. Taraf pendidikan meningkat. Ya, Indonesia mengirim pelajarnya untuk belajar ke Jepang, ke Inggris, ke Perancis, ke Amerika, ke Mesir. Ya, di mana pendidikan tempat mereka itu lebih maju daripada pendidikan di Indonesia. Diharapkan para pelajar-pelajar yang bersekolah di luar negeri tadi bisa pulang ke Indonesia untuk menularkan pendidikan yang didapatnya di sana, sehingga Indonesia bisa menuju ke
negara maju. Angka melek huruf meningkat khususnya negara berkembang. Teknologi merambah ke berbagai penjuru dunia. Ya tadi ya, kita beli dari negara-negara lain kan. Pesawat terbang buatan Rusia kita beli, kemudian dari militer diambil senjatanya kita beli. Perkembangan ilmu pengetahuan. Ya seperti ini kan, ilmu-ilmu yang ada di dunia bisa segera diglobalkan. Seluruh dunia bisa melihat dengan, misalnya dari YouTube saja bisa melihat ilmu, misalnya ilmu membuat kue saja ya, kue Indonesia, orang Amerika nggak bisa membuatnya, tapi ketika melihat YouTube, melihat bahan-bahannya, gimana cara prakteknya, bisa juga akhirnya. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pengaruh interaksi antar ruang ya, materi kali ini ya. Pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, bisa menjadi salah satu motivasi, terutama kalian menjadi salah satu duta Indonesia untuk belajar di luar negeri, kemudian pulang dan menularkan ilmunya ke rakyat Indonesia. Mungkin itu saja materi yang bisa disampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah bersama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.